kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Aryani dengan NIM 204240117 dari Prodi PIAUD kelas A. Saya akan menjelaskan tentang materi arti penting harmonisasi sains dan agama bagi anak SMA. Materi tentang harmonisasi sains dan agama penting untuk anak SMA karena mereka berada pada usia di mana pemikiran kritis dan pemahaman tentang dunia sedang berkembang. Berikut beberapa alasan mengapa materi ini relevan untuk anak SMA. Membentuk pemikiran kritis. Di usia SMA, siswa mulai mengeksplorasi pandangan dunia yang lebih luas. Memperkenalkan harmonisasi sains dan agama dapat membantu mereka memahami bahwa keduanya tidak selalu bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi dalam memahami alam semesta dan kehidupan. 2. Mengurangi konflik pemahaman. Banyak siswa mungkin merasa bahwa sains dan agama bertentangan. Materi ini menjelaskan bahwa sains dan agama bisa berjalan bersama, masing-masing dengan cara pandang yang berbeda, tetapi harus bertentangan. Ini bisa mencegah terjadinya kebingungan atau konflik batin dalam diri siswa. 3. Memupuk toleransi. Dengan mempelajari ini bahwa ada banyak cara untuk memahami dunia, baik melalui sains maupun agama. Siswa dapat belajar menghargai perbedaan pandangan dan lebih toleran terhadap berbagai keyakinan. 4. Mengembangkan perspektif holistik. Sains memberikan pemahaman logis dan empiris tentang dunia fisik, sedangkan agama memberikan makna dan nilai spiritual. Menyajikan keduanya secara harmonis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa tentang kehidupan. 5. Mempersiapkan diskusi di masa depan. Ketika siswa beranjak dewasa dan memasuki dunia yang lebih luas, mereka akan bertemu dengan beragam pandangan tentang sains dan agama. Pengetahuan ini membantu mereka untuk terlibat dalam diskusi dengan cara yang matang dan informatif. Pentingnya materi ini terletak pada bagaimana ia membantu membentuk generasi yang berpikir terbuka, kritis, dan mampu memandang dunia dengan perspektif yang seimbang. Materi harmonisasi sains dan agama memiliki dampak positif bagi siswa SMA dalam beberapa aspek, antara lain 1. Pengembangan pemikiran kritis dengan memahami harmonisasi antara sains dan agama. Siswa didorong untuk berpikir secara kritis
mereka dapat mempelajari ilmu pengetahuan modern sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan agama, sehingga mereka bisa menganalisis isu-isu dengan lebih menyeluruh dan berimbang. 2. Meningkatkan pemahaman multidisipliner. Siswa diajak untuk melihat bahwa ilmu pengetahuan dan agama bisa saling melengkapi, bukan bertentangan. Ini membantu mereka melihat masalah dari berbagai perspektif, baik secara ilmiah maupun spiritual, yang penting dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern. 3. Pembentukan karakter dan moral. Integrasi antara sains dan agama dapat membantu siswa memahami pentingnya etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka bisa lebih bijak dalam memanfaatkan pengetahuan ilmiah untuk kesejahteraan bersama, tidak semata-mata demi kepribadian atau teknologi yang tidak bertanggung jawab. 4. Mendorong keseimbangan spiritual dan rasionalitas dengan belajar tentang hubungan antara sains dan agama. Siswa dapat mengembangkan keseimbangan antara sisi spiritual dan rasional mereka. Ini membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang bijaksana, yang tidak hanya berdasarkan fakta dan logika, tetapi juga dipandu oleh nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. 5. Mengurangi konflik internal dalam belajar. Beberapa siswa mungkin mengalami konflik antara keyakinan agama dan fakta ilmiah. Materi harmonisasi sains dan agama dapat membantu mengurangi konflik ini, membuat siswa lebih nyaman mempelajari sains tanpa merasa bertentangan dengan keyakinan mereka, sehingga meningkatkan minat dan prestasi akademik. 6. Penguatan identitas diri. Ketika siswa memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama bisa berjalan berdampingan, mereka dapat membangun identitas yang kuat, baik sebagai individu yang berpendidikan maupun sebagai pribadi yang berpegang pada nilai-nilai spiritual. Hal ini dapat mendukung rasa percaya diri mereka dalam menghadapi tantangan sosial dan akademis. Dampak-dampak ini penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas, siap menghadapi tantangan global dengan landasan moral yang kuat. Sains dan agama penting bagi guru SMA karena ada beberapa alasan kunci yang mempengaruhi pembelajaran, hubungan dengan siswa, dan pengembangan kurikulum. Berikut adalah ada beberapa alasan mengapa hal ini sangat penting bagi guru SMA. 1. Membantu dalam menyiapkan pembelajaran yang seimbang. Guru yang memahami harmonisasi antara sains dan agama dapat memberikan pembelajaran yang seimbang. Mereka bisa menjelaskan bahwa pengetahuan ilmiah tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai spiritual. Dengan ini, guru bisa mengurangi potensi konflik yang dialami siswa antara kepercayaan agama dan fakta ilmiah, menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. 2. Meningkatkan kemampuan untuk menjawab pertanyaan kompleks di jenjang SMA. Siswa seringkali mulai mempertanyakan berbagai hal, termasuk
kaitan antara ilmu pengetahuan modern dan kepercayaan agama. Guru yang memahami hubungan ini lebih siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa dengan bijaksana, membimbing mereka untuk berpikir kritis tanpa pemaksaan pandangan yang eksklusif. 3. Mengajarkan nilai-nilai etika dalam sains. Dengan mengintegrasikan aspek agama, guru dapat menekankan pentingnya etika dalam aplikasi ilmu pengetahuan, misalnya dengan isu-isu seperti bioteknologi, penggunaan energi, atau teknologi informasi. Agama seringkali menawarkan pandangan moral yang penting untuk dipertimbangkan, yang dapat diajarkan bersamaan dengan fakta-fakta ilmiah. 4. Meningkatkan relasi dengan siswa. Beragam latar belakang siswa di SMA datang dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Guru yang memahami dan bisa menyelaraskan sains dan agama lebih mudah berkomunikasi dengan siswa dari latar belakang yang berbeda. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua siswa merasa dihargai dan dimengerti tanpa merasa teralienasi oleh pengajaran yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka. 5. Memperluas pemahaman guru sendiri. Mengajarkan harmonisasi sains dan agama tidak menguntungkan siswa, tetapi juga memperkaya perspektif guru sendiri. Dengan memperdalam pengetahuan mereka dalam dua bidang yang sering dianggap terpisah ini, guru dapat menjadi fasilitator yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan siswa secara holistik, baik dari segi intelektual maupun spiritual. 6. Mengintegrasikan kurikulum secara holistik. Harmonisasi ini bisa menjadi landasan bagi kurikulum yang integratif, di mana pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada perkembangan moral dan spiritual siswa. Guru bisa merancang pelajaran yang mengaitkan ilmu pengetahuan dengan pertanyaan etis dan eksistensial yang sering dibahas dalam sehingga pelajaran lebih relevan dan kontekstual. 7. Mengurangi polarisasi dalam pendidikan. Di tengah tren polarisasi antara ilmu pengetahuan dan agama, guru yang mempromosikan harmonisasi membantu menciptakan pandangan yang lebih luas dan toleran. Mereka mendidik siswa untuk melihat hubungan yang konstruktif antara dua bidang ini, dan bukan melihatnya sebagai sesuatu yang saling bertentangan. Ini dapat mengurangi stigma dan ketegangan sosial di kelas maupun di masyarakat. 8. Menjadi model peran yang positif. Guru berperan sebagai teladan bagi siswa dengan menunjukkan bagaimana sains dan agama bisa berjalan bersama. Guru memberikan contoh sikap terbuka, kritis, dan seimbang dalam menghadapi isu-isu besar. Ini menjadi pelajaran berharga bagi siswa dalam pengembangan karakter mereka. Ini harmonisasi sains dan agama sangat penting bagi guru SMA karena tidak hanya membantu mereka dalam mendidik secara efektif, tetapi juga dalam membentuk generasi muda
yang memiliki pemahaman yang mendalam, kritis, dan beretika dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Bagi guru SMA untuk mempelajari harmonisasi sains dan agama karena keduanya merupakan kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan manusia. Integrasi sains dan agama dapat dilakukan dengan memadukan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam harmonisasi sains dan agama. 1. Keselarasan. Islam dan sains dapat saling melengkapi dan mempertegas satu sama lain. 2. Integrasi. Nilai-nilai moral perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai sains dan teknologi dalam kehidupan. 3. Kompetensi. Dosen sains perlu memiliki kompetensi ganda, yaitu kompetensi keilmuan dan kompetensi ilmu keagamaan. 4. Tim teaching. Dosen sains dan keagamaan dapat bekerja sama dalam proses belajar. Selain itu, pendidikan agama di sekolah juga penting untuk 1. Membangun fondasi moral generasi muda. 2. Menanamkan nilai-nilai etika dan moralitas. 3. Melindungi anak-anak dari pengaruh buruk budaya asing. 4. Memperkokoh akidah, ibadah, dan akhlak yang baik. Untuk menjaga keseimbangan dengan menghargai kebebasan berpikir siswa, serta mengajarkan sains secara objektif tanpa mereduksi nilai-nilai spiritual yang mungkin dimiliki siswa dari latar belakang keagamaan masing-masing. Harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempertemukan dan menyelaraskan dua disiplin ilmu yang sering dianggap bertentangan, yaitu sains yang berbasis pada pengetahuan empiris dan rasional, serta agama yang berlandaskan pada keyakinan dan kepercayaan spiritual. Bagi seorang guru SMA, harmonisasi ini berarti mengajarkan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam memahami alam semesta dan kehidupan. Seorang guru dapat menekankan bahwa sains membantu kita memahami cara dunia fisik dan fenomena alam secara ilmiah, sedangkan agama menawarkan panduan etis dan moral dalam menjalankan kehidupan. Dalam pendidikan, ini dapat berarti guru mendorong siswa untuk berpikir kritis, terbuka, dan memahami bahwa sains dan agama bisa berperan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, namun sama-sama penting. Faktor-faktor harmonisasi sains dan agama. Harmonisasi sains dan agama merupakan sebuah upaya untuk menjadi keselarasan antara dua bidang yang seringkali dianggap bertentangan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi harmonisasi sains dan agama. Faktor-faktor harmonisasi sains dan agama. Harmonisasi antara sains dan agama merupakan sebuah upaya untuk mencari keselarasan antara dua bidang yang seringkali dianggap bertentangan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi materi harmonisasi sains dan agama. 1. Pandangan filosofis. Beberapa tokoh percaya bahwa sains dan agama membahas pertanyaan yang berbeda. Sains menjelaskan bagaimana alam bekerja, sementara agama mencoba menjawab mengapa hal itu terjadi. Filosofi ini menekankan pentingnya kedua disiplin dalam menyumbangkan wawasan terhadap realitas yang lebih besar. 2. Metodologi berbeda.
Sains menggunakan metode empiris, yaitu observasi, eksperimen, dan bukti yang dapat diuji. Sedangkan agama cenderung didasarkan pada kepercayaan wahyu dan teks-teks suci. Meski berbeda, beberapa orang melihat kedua pendekatan ini sebagai saling melengkapi, dengan sains menjelaskan mekanisme dunia fisik dan agama memberikan panduan moral dan spiritual. 3. Perbedaan historis. Perdebatan historis. Sejarah menunjukkan adanya konflik antara sains dan agama, seperti kasus Galileo yang bertentangan dengan Gereja Katolik atau teori evolusi Charles Darwin. Namun, ada pula masa-masa ketika keduanya berjalan seiring, seperti zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan dan teologi berkembang bersama-sama. 4. Peran ilmuwan beragama. Banyak ilmuwan besar dalam sejarah adalah orang-orang beragama yang tidak melihat kontradiksi antara iman mereka dan pekerjaan ilmiah. Contoh seperti Isaac Newton, Albert Einstein, dan Ibn Sina, yang memandang alam sebagai manifestasi dari kebesaran Tuhan. 5. Interpretasi kitab suci. Salah satu titik penting dalam harmonisasi ini adalah bagaimana teks-teks agama dan interpretasikan tafsir yang terlalu harfi bisa berbenturan dengan penemuan ilmiah, sementara tafsir yang lebih simbolik atau metaforis seringkali lebih bisa diselesaikan dengan sains. 6. Isu kontemporer. Di era modern, perdebatan seringkali berkisar pada isu-isu seperti evolusi, asal-usul alam semesta, dan bioetika, atau misalnya cloning atau penggunaan teknologi medis. Perdebatan ini seringkali mencerminkan bagaimana sains dan agama memberikan jawaban terhadap isu etis dan filosofis. 7. Etika dan moralitas. Dalam beberapa hal, agama dianggap memberikan pedoman moral yang melengkapi sains. Sains dapat memberi pengetahuan teknis, tetapi pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tersebut digunakan seringkali menjadi domain agama dan filsafat. 8. Dialog antar disiplin. Ada banyak upaya di kalangan ilmuwan dan teolog untuk menciptakan dialog antara kedua bidang ini. Konferensi, penelitian multidisipliner, dan karya tulis dari kedua perspektif ini mencoba menjembatani kesenjangan dan menunjukkan bagaimana kedua disiplin dan saling memperkaya. Harmonisasi sains dan agama tidak selalu mudah, tetapi bagi banyak orang, keduanya dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang realitas, baik dari sisi materi maupun spiritual. Peran harmonisasi sains dan agama meliputi 1. Menjadi fasilitator dialog. Guru menciptakan ruangan yang aman bagi siswa untuk berdiskusi tentang berbagai agama dan kepercayaan. 2. Menanamkan nilai toleransi. Guru mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, baik itu agama, suku, maupun budaya. 3. Membangun pemahaman yang mendalam. Guru membantu siswa memahami ajaran agama secara mendalam, sehingga dapat membedakan antara pemahaman yang benar dan salah. 4. Mencegah ekstremisme. Guru berperan aktif dalam mencegah penyebaran paham radikal dan ekstremisme di kalangan siswa. 5. Menjadi teladan. Guru menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan sehari-hari. Materi harmonisasi sains dan agama di anak SMA. Materi ini bertujuan untuk 1. Membentuk karakter, membentuk siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, toleran, dan menghargai perbedaan. 2. Mencegah konflik, mencegah terjadinya konflik antar agama dan antar umat beragama. 3. Meningkatkan kualitas hidup, membantu siswa hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang berbeda agama. Adapun topik yang dibahas. 1. Agama-agama di Indonesia. Sejarah, ajaran pokok, dan praktik keagamaan. 2. Nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan yang dianut oleh semua agama. 3. Konflik dan solusi, menganalisis konflik antar agama dan mencari solusi yang damai. 4. Moderasi beragama, pentingnya sikap moderat dalam beragama. Harmonisasi sains dan agama adalah konsep yang terkait dalam menciptakan kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa poin-poin kesimpulan terkait harmonisasi sains dan agama. 1. Toleransi dan kerukunan. Harmonisasi dalam konteks agama menekankan pentingnya sikap toleransi antara pemeluk agama yang berbeda. Ini berarti menghargai keyakinan orang lain dan hidup berdampingan secara damai tanpa menimbulkan konflik atau diskriminasi. 2. Peran agama dalam masyarakat. Agama sering berperan sebagai pedoman moral yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, dan saling menghormati. Dalam masyarakat yang beragama, agama dapat menjadikan kekuatan pemersatu jika dikelola dengan cara yang inklusif. 3. Dialog antar agama. Salah satu cara untuk mencapai harmonisasi adalah dengan dialog antar agama. Ini membantu mengurangi prasangka, memperkuat saling pengertian, dan mendorong kerjasama di antara pemeluk agama yang berbeda. 4. Prinsip keadilan dan persamaan. Harmonisasi juga didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama, baik dalam menjalankan agama maupun dalam kehidupan masyarakat. Semua agama mengajarkan pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. 5. Mencegah konflik. Dengan menghargai perbedaan agama, harmonisasi dapat membantu mencegah konflik berbasis keyakinan. Pendidikan tentang nilai-nilai agama yang inklusif juga penting untuk membangun kesadaran dan empati. Kesimpulannya, harmonisasi sains dan agama berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan seimbang dengan menekankan toleransi, keadilan, dan dialog antar agama. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.